Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang seleksi karyawan dan penempatan. Sebagai berikut anggota kami, saya sendiri Ananta Dwi Saputra, Muhammad Dion Effendi, Vina Febrian Natalia, Evi Wijayanti, dan Miftahul Jannah. Menurut Robert L. Mathis and John Jackson, menerangkan bahwa seleksi merupakan proses pemilihan individu-individu yang memiliki kualifikasi yang relevan untuk mengisi posisi dalam suatu organisasi. Tanpa para tenaga kerja yang memenuhi, persyaratan sebuah organisasi berada dalam posisi yang lebih buruk untuk berhasil. Seleksi lebih dari sekedar pemilihan orang-orang terbaik dari yang tersedia. Menyeleksi sekumpulan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang sesuai yang merupakan satu paket yang terdapat pada manusia merupakan usaha untuk memperoleh kecocokan antara apa yang dapat dilakukan oleh pelamar dan apa yang ingin dilakukan serta apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Pengertian seleksi menurut bahasa adalah penyaringan, pemilihan untuk mendapatkan yang terbaik atau metode dan prosedur yang dipakai oleh bagian personalia perusahaan untuk memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Sedangkan penempatan berasal dari kata dasar tempat, kemudian mendapatkan imbuhan pean, menjadi penempatan yang berarti proses, perbuatan, cara menempati. Seleksi dan penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Seleksi dan penempatan merupakan serangkai langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pekerja ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang ada di dalam organisasi. Dasar-dasar seleksi. Pelaksanaan seleksi berpedoman kepada dasar tertentu yang telah digariskan oleh internal maupun eksternal perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun ekonomis. Dasar yang pertama, kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Seleksi penerimaan karyawan baru harus berdasarkan dan berpedoman pada Undang-Undang Perburuhan Pemerintah. Yang kedua, job specification atau jabatan. Dalam spesifikasi telah ditetapkan persyaratan dan kualifikasi minimum dari orang yang dapat menjabat atau melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, ekonomis rasional. Mengadakan seleksi harus dengan cara yang paling efektif dengan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan karyawan yang sebaik-baiknya. Dan yang keempat, etika sosial. Seleksi harus dilakukan dengan cara sesuai dengan etika sosial. Artinya, memperhatikan norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat serta hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Tujuan seleksi. Tujuan utama dilakukannya seleksi yaitu untuk memilih dan mendapatkan karyawan atau tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Proses seleksi merupakan proses yang terjadi dari dua arah di mana perusahaan menawarkan pekerjaan dengan kompensasi yang layak, sedangkan pelamar akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan dan daya tarik posisi serta kompensasi yang ditawarkan. Berikut adalah beberapa tujuan seleksi karyawan. Yang pertama, tujuan seleksi karyawan yaitu untuk mendapatkan karyawan yang disiplin. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang mau dan bekerja keras, memperoleh karyawan yang bertanggung jawab dalam bekerja, mendapatkan karyawan yang cerdas, dan mendapatkan karyawan yang inovatif. Syarat seleksi dan penempatan. Efektivitas fungsi seleksi dan penempatan sangat ditentukan oleh beberapa syarat penting dan bahkan tergantung pada informasi yang diperoleh melalui syarat-syarat tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh melalui syarat-syarat tersebut akan dijadikan masukan bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan, menerima, dan penempatan seorang pekerja. Syarat-syarat yang dimaksud adalah
1. Informasi analis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. 2. Rencana-rencana sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerjaan dalam organisasi. Dan yang terakhir, keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan dipilihnya. Metode-metode seleksi dan penempatan. Ada 9 metode yang biasanya digunakan, yaitu 1. Tinjauan data biografis. Tinjauan mengenai pendidikan dan pengalaman dari seorang pelamar melalui proses seleksi. 2. Tes ketangkasan. Tes ketangkasan tidak mahal secara relatif untuk dilaksanakan dan dicatat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. 3. Tes kemampuan. Tes ini mengukur luasnya kemampuan umum atau keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan tingkat kinerja pekerjaan melalui empirical atau construct validation. 4. Tes performansi. Semakin dekat tes kemampuan merangsang tugas-tugas pekerjaan dan konteks yang aktual. Tes tersebut semakin menjadi tes performansi. 5. Referensi. Referensi merupakan metode seleksi yang penting. Dipakai untuk memeriksa pendidikan dan riwayat-riwayat atau untuk memperoleh keterangan tentang kepribadian atau keterampilan pelamar. 6. Evaluasi performansi. Evaluasi performansi sebelumnya sering dipakai untuk menilai potensi bagi penugasan kembali atau promosi, atau bahkan persyaratan bagi lowongan promosi tertentu. 7. Wawancara. Wawancara akan memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengamati kinerja atau penampilan seorang pelamar dan keterampilan-keterampilan antar perorangan, dan untuk menanyakan hal-hal yang tidak dimuat dalam form lamaran. 8. Pusat-pusat penilaian. Pusat-pusat penilaian berusaha untuk memperkenalkan beberapa pelamar dengan keadaan-keadaan kerja yang merangsang supaya menekankan kinerjanya pada tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerja. 9. Masa percobaan. Masa percobaan memiliki faktor validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi karena metode ini mengukur kinerja aktual pada kerja. Selanjutnya, langkah-langkah seleksi. Langkah-langkah yang biasanya ditempuh dalam proses seleksi ialah 1. Penerimaan surat lamaran. Proses seleksi berlangsung dua arah yang berarti organisasi pemakai tenaga kerja menyeleksi para pelamar dan di lain pihak para pelamar memilih organisasi di mana dia berharap akan berkarya. 2. Penyelenggaraan ujian. Pada dasarnya, terdapat jenis tes yang ditempuh oleh para pelamar, yaitu tes psikologi, tes pengetahuan, dan tes pelaksana pekerjaan. 3. Wawancara seleksi. Wawancara sebagai alat seleksi merupakan pembicaraan formal antara perekrut dan pelamar. 4. Pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat referensi. Salah satu langkah yang keseluruhan proses seleksi ialah mengharuskan pelamar melengkapi dokumen lamarannya dengan surat-surat referensi. 5. Evaluasi kesehatan. Evaluasi medis pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelamar berada dalam kondisi fisik yang sehat. 6. Wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsung. 7. Pengenalan pekerjaan. Pengenalan dimaksudkan agar para calon karyawan mengetahui dan memahami kultur, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan organisasi. Dan yang terakhir, 8. Keputusan atas lamaran. Langkah terakhir dalam proses seleksi ialah pengambilan keputusan tentang lamaran yang masuk. Siapapun yang pada akhirnya mengambil keputusan atas lamaran yang diterima, apakah diterima atau ditolak. Penempatan. Setelah melalui tahap rekrutmen, kemudian seleksi, tahap selanjutnya yaitu penempatan. Pada tahap ini, seorang karyawan baru akan ditempatkan sesuai kemampuan yang dimilikinya atau sesuai kesepakatan-kesepakatan pada saat proses seleksi.
Banyak orang berpendapat bahwa penempatan merupakan akhir dari proses seleksi. Menurut pandangan ini, jika seluruh proses seleksi telah ditempuh dan lamaran seorang diterima, akhirnya seseorang memperoleh status sebagai pegawai dan ditempatkan pada posisi tertentu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu pula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.